pertama, melakukan observasi dalam kelas, yaitu memberi tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita beberapa nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya seperti yang kita rasakan pada sekarang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar mengembangkan potensi dirinya, ataupun untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh konseling. Di sini ada juga dua faktor yang terdapat dalam bimbingan konseling, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal itu yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang siswa, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seorang siswa. Faktor internal itu terdiri dari dua, yaitu faktor jasmani, faktor psikologis, sedangkan faktor eksternal yaitu dilihat dari faktor keluarga, ekonomi, sekolah, serta dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang kesulitan dalam belajar serta langkah-langkah dalam kesulitan belajar. Jadi yang pertama yaitu belajar. Belajar adalah proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam perubahan perilaku karena adanya interaksi individu dan lingkungan. Hasil belajar yang relatif menetap berupa perubahan perilaku yang dapat diamati ataupun tidak dapat diamati. Pembelajaran merupakan pengalaman multisensori, yaitu penglihatan, pendengaran, dan gerak. Internasionalisasi konsep sebagai modal utama belajar. Di sini juga ada dua faktor, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang siswa, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berada dari luar diri seorang siswa. Dalam faktor internal itu terdiri dari faktor psikologis, fisiologi. Jadi faktor psikologi adalah berkaitan dengan kejiwaan, yang dimana di sini seorang siswa itu memiliki perbedaan dengan temannya. Contohnya itu emosi, dari segi emosi, itu emosinya itu susah dikontrol, terus sering menyendiri, terus malas dalam melakukan sesuatu. Ini adalah faktor yang berkaitan dengan fungsionalisasi tubuh, ketahanan tubuh, yaitu kesiapan otak dan sistem saraf dalam menerima, memproses dan memunculkan kembali informasi yang disimpan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu dari keluarga yaitu bagaimana cara orang tua dalam mendidik anak, terus dalam segi ekonomi, lingkungan masyarakat, yaitu bagaimana seorang anak itu bergaul dengan temannya. Selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah dalam proses kesulitan belajar, yaitu yang pertama melakukan observasi dalam kelas.
Terus yang kedua, memeriksa penglihatan serta pendengaran bagi siswa yang mengalami masalah. Terus yang ketiga, mewawancarai kedua orang tua, yaitu untuk mengetahui masalah apa yang dialami oleh siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mewawancarai kedua orang tuanya, yaitu dimana di sini untuk mencari tahu bagaimana cara orang tua itu. Yang ketiga yaitu mewawancarai kedua orang tuanya, dimana di sini supaya mengetahui masalah apa yang dialami oleh seorang siswa tersebut. Dan yang keempat, menguji seorang siswa dengan memberi tugas, terus yaitu memberi tes IQ kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Remedial adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam proses belajar. Kegiatan remedial yaitu mengulang kembali mata pelajaran yang belum dipahami atau belum dimengerti oleh seorang siswa tersebut, atau agar menambah nilai yang belum maksimal. Adapun tujuan remedial yaitu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku. Adapun fungsi kegiatan remedial yang pertama, kreatif, yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar seorang guru. Dua, fungsi pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan pembelajaran dan karakteristik seorang siswa. 4, fungsi akselerasi, yaitu mempercepat penguasa siswa terhadap materi pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan remedial. Yang pertama, analisis hasil diagonis atau meneliti kesulitan belajar. Terus yang kedua, menemukan penyebab kesulitan dalam belajar. Dan yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Yang keempat, melaksanakan remedial. Terus yang kelima, menilai kegiatan remedial. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.